lihat-lihat ah. Ih, ada monyet-monyet. Banyak. Lucu-lucu lagi, lihat dulu ah. Nah. Arin. Ya ampun Kak Yanti, mau kemana? Aku mau ke sekolah minggu dong. Kamu mau kemana? Sama, aku juga mau ke sekolah minggu. Tapi sebelum itu aku jalan-jalan dulu di hutan, lihat-lihat dulu. Jauh banget. Iya. Masa ke sekolah minggu harus ke hutan dulu? Emang lewat sini? Oh gitu. Kalau gitu kita mau sekolah minggu bersama-sama nih. Ayo. Tapi kamu minggu kemarin ke sekolah minggu nggak? Iya dong. Kak Yanti ke sekolah minggu juga kan? Iya dong. Aku masih ingat ceritanya. Sama aku juga. Apa emang ceritanya? Oh, ceritanya tentang Saulus yang datang ke Damsyik untuk menarik orang-orang dan menangkap orang-orang yang percaya dan pengikut Tuhan Yesus. Iya bener. Kenapa sih? Ya, karena dia mau memenjarakan. Dia tuh jahat waktu itu. Terus dia diberikan sinar yang sangat terang sehingga matanya jadi buta. Abis itu dia bisa lihat lagi nggak? Iya bisa, karena ada Ananias yang berdoa. Dia baik sekali berdoa untuk Saulus. Wah, kalau gitu hari ini kita pasti akan dengar ceritanya apalagi Iya, ya? Tuhan Yesus baik. Aku juga udah gak sabar mau dengerin cerita tentang Saulus lagi. Semoga hari ini lanjutin cerita yang kemarin ya. Sepertinya sih begitu. Ya. Aku udah gak sabar nih. Yuk, kita ke sekolah minggu aja yuk. Tapi jangan lupa Mbak Arum, kita ajak teman-teman yang ada di rumah juga. Oh iya, teman-teman. Teman-teman, ayo siapa yang udah gak sabar sekolah minggu? Ayo, kita ketemu lagi di sekolah minggu bersama-sama ya. Oke, ayo teman. Akhirnya kita sampai juga ya Kak. Capek ya? Lumayan. Tapi masih sukacita nggak? Semangat, Iya sukacita. dong. Adik-adik yang di rumah pastinya juga sukacita kan? Iya dong pastinya Mbak Arum. Pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap dong. Siap mendengarkan cerita. Udah siap dong pastinya. Ayo kita mulai aja kalau gitu. Yuk, kita mau nyanyi apa Mbak Arum? Oh, sukacitaku. Ayo sama-sama kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Tuhan begitu mengasihi kita patut bersyukur untuk alam semesta yang Tuhan berikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama bernyanyi, Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang menyebut namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekali lagi yang baru, siap. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung, burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah Tuhan. Hadirlah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan nih sekali lagi dengan lagu Yesus Kupanggil. Semuanya pasti udah ingat karena setiap minggu kita nyanyikan bersama-sama, oke? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Terima kasih, Dek, atas pembacaan Alkitabnya. Barusan kita selesai membaca dari Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Masih berbicara tentang Saulus. Dan cerita ini berbicara tentang Saulus yang memasuki kota Damsyik atau Damaskus, ibu kota Syria, dan keajaiban terjadi, ya kan? Yang nggak bisa melihat, gitu kan? Jadi, seperti cerita yang lalu. Dan akhirnya melalui pertolongan Tuhan melewat Ananias, akhirnya Saulus kembali pulih. Dan kehebatan yang luar biasa yang terjadi di sini adalah Saulus yang awalnya mengejar-ngejar pengikut Kristus, menangkap pengikut Kristus, memenjarakan, bahkan sampai membunuhnya, dia berbalik 180 derajat jadi pengikut Kristus. No, bukan sekedar pengikut, tapi juga pemberita Injil, yaitu menceritakan kabar baik tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nggak mudah, adik-adik. Setidaknya ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok pengikut Kristus. Begitu mereka melihat Saulus, mereka langsung curiga. Ini orang yang awalnya mengejar-ngejar tadi ya, yang bahkan sampai membunuh. Kok tiba-tiba sekarang dia menceritakan kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apalagi maksudnya, apa tujuannya? Ya kan? Yang kedua, itu juga apa yang disampaikan juga bisa jadi nggak dipercaya gitu kan. Dan kelompok satu lagi, kelompok teman-temannya Saulus, dan dia dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena mereka sama-sama satu perjuangan untuk membunuh, mengejar-ngejar, dan bahkan membunuh pengikut Kristus. Kok sekarang dia malah berbalik, malah memberitakan kabar baik yang selama ini pengikutnya mau dibunuh. Ya kan? Itu hebatnya. Tapi si Saulus ini, walaupun dia terancam, jiwanya, nyawanya terancam, dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik ini. Kenapa begitu? Karena dia percaya, karena dia tahu persis bahwa Tuhan Yesus menyertainya. Loh, kok bisa? Buktinya itu terlihat waktu di ayat terakhir kalau ya, yang dia diturunkan dari tembok gitu kan, sama pengikutnya. Itu salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan Saulus dari kejaran orang yang membunuhnya. Dan singkat cerita, begitu Saulus meninggalkan Damsyik, begitu banyak sekali orang-orang yang percaya dan jemaat pengikut Kristus di kota itu semakin bertambah. Oke, kalau gitu pelajaran apa yang kita dapat dari Saulus ini? Setidaknya ada dua. Ada dua hal. Yang pertama, kita belajar dari seorang Saulus bahwa, lebih dua, tiga lah ya. Yang pertama, mau seperti Saulus. Dia mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, dia punya semangat yang hebat untuk melayani Tuhan atau memberitakan kabar baik dimanapun keadaannya, dimanapun tempat dan apapun keadaannya. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa Tuhan pasti menyertai dan selalu ada cara untuk berhasil, untuk lolos dari pokoknya dari hal-hal yang ditakutkan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik, hubungannya dengan relevansi apa yang barusan kita baca, apa yang kita renungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu, kita juga bisa belajar dari
seorang Saulus. Jadi gini, adik-adik nggak perlu segan, nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk memberitakan kabar baik. Misalnya berteman, bermain dengan siapapun, ketika dia melakukan hal yang tidak berkenan atau hal yang salah, nggak ada salahnya ngomong. Itu salah, itu keliru. Gak usah takut, gitu kan? Kalaupun itu bagian dari konsekuensi. Tapi enggak lah, nggak perlu takut. Tinggal bilang sama bu guru atau papa, mama atau orang yang dewasa, kira-kira gitu. Itu pelajaran singkatnya. Artinya hal yang kita bisa pelajari adalah kita ngomong bagaimana mestinya. Tidak perlu ditutup-tutupi, apalagi dimanipulasi. Yang iya bilang enggak, yang enggak bilang iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita belajar dari seorang Saulus. Walaupun tadi sebenarnya yang pertama sih, kita mau. Loh, kok mau? Misalnya kita mau dipakai Tuhan. Loh, kok gitu? Misalnya di sekolah minggu kalian diperlukan kepanitiaan. Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau berdoa? Angkat tangan. Siapa yang mau menjadi pemimpin pujian? Langsung angkat tangan. Mau aja dulu. Terus, kan aku nggak bisa berdoa, kan aku nggak bisa melayani, kan aku nggak bisa. Nggak usah khawatir. Kakak-kakak, bapak, ibu, mas, segala macam yang ada di gereja pasti akan membantu. Ya kan? Dan di situ sebagai sarana kalian untuk belajar. Sama seperti Saulus. Dan akhir ceritanya, Saulus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan Saulus ini salah satu orang hebat yang memberitakan kabar baik. Mau nggak sama seperti Saulus? Atau menjadi Paulus? Siapa yang mau? Oke? Terima kasih. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan. Tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang boleh kami dengar. Saat ini, pagi ini, kami belajar tentang Saulus yang awalnya dia membenci Engkau, yang awalnya dia memusuhimu, yang awalnya mengejar-ngejar bahkan membunuh para pengikutmu. Tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan, Kau ubah Saulus menjadi pelayan yang luar biasa. Dengan segala keberaniannya, dengan segala kesemangatnya. Sungguh kami mengucap syukur. Kami rindu untuk dapat menjadi Saulus-Saulus kecil dimanapun kami berada Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Baik ketika kami di rumah, ketika kami di lingkungan tetangga, ketika kami ada di sekolah. Walaupun saat ini kami masih belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Ketika kami berada di mall, ketika kami ada di tempat les, atau ketika kami dimanapun. Kami rindu untuk menjadi seperti Saulus yang memberitakan kabar baik untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Pakailah kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan, sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan seluruh pokok doa kami, yang kami mau panjatkan hanya di dalam satu nama yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Nanti dulu masih ada satu lagi. Kita akan buka Alkitab lagi, kita mau ngafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ada di belakang. Nah. Udah? 2 Tesalonika 3 ayat 3. Udah? Mas Eko akan bacakan buat kita semua ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3 demikian tertulis. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Gampang kan? Sip, hafalin ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana? Tadi sudah dengar ceritanya kan? Wah, aku seneng banget karena hari ini Kak Yanti masih melanjutkan tentang Saulus. Wah, iya dong. Aku juga senang. Karena ternyata ceritanya bersambung. Adik-adik di rumah juga pasti senang. Nah, ceritanya tadi Bapak Saulus itu bertobat loh baru. Iya, dia sudah mengikuti Yesus sekarang. Menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus ke seluruh tempat. Iya. Nah, karena dia sudah bertobat, dia tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi dia. Makanya dia menceritakan semua yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dengan begitu besar kasihnya Tuhan ke semua orang, ke berbagai kota.
Iya dong. Nah adik-adik, kita juga pasti mau kan seperti Saulus untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Dan kita bisa melakukannya di mana saja Kak Yanti. Seperti di mana Kak? Di sekolah minggu. Berdoa. Baca firman Tuhan. Jadi kalau kita dikasih tugas, harus melakukannya dengan sukacita. Seperti sungguh-sungguh seperti ya, lagu ini seperti nih. lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi kami makanan dan minuman kami yang secukupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya tetap aman dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, supaya tetap bisa melayani sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah minggu Tuhan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan mereka dengan cepat supaya mereka bisa kembali beraktivitas lagi. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami Tuhan, supaya bisa melanjutkan sekolah online dan sekolah minggu online dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, serta berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, kita juga harus belajar untuk bersaksi kepada semua orang tentang Tuhan Yesus seperti Bapak Saulus. Sekarang kita akan bersama-sama bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyi lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami lah Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sekarang waktunya nih kita mau say bye-bye untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk adik-adik yang ada di rumah. Tapi jangan lupa Kak Yanti, minggu depan ketemu lagi sama kita berdua. Tentunya masih di sekolah minggu di GKJ Pondok Gede. Tetap di rumah, Tetap semangat, tetap sukacita. jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.